Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini, siang ini, ya, saya akan membahas tentang makalah kami dari kelompok 3, yaitu makalah tentang memahami tentang sistem pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi di dunia pembelajaran bahasa Arab yang bisa kita lihat sekarang ini, berbagai macam masalah dan juga berbagai macam kemajuan sudah banyak terjadi. Ya, jadi apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana sistemnya, sekarang kita akan bahas. Ya, jadi pembelajaran bahasa Arab ini tidak hanya berlaku hanya untuk orang-orang yang ingin keluar negeri saja, tidak, tapi juga pembelajaran bahasa Arab ini dipergunakan juga untuk kita sebagai umat muslim, terutama untuk mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi bahasa Arab ini juga sekarang itu penting. Jadi bahasa Arab itu penting. Kenapa dibilang penting? Karena untuk apa ya, untuk saya memahami Al-Quran, juga bahasa Arab ini bisa digunakan untuk keluar negeri sebagai untuk berkomunikasi juga. Ya, gunanya juga untuk berkomunikasi bahasa Arabnya. Dan juga dengan bahasa Arab kita bisa membaca kitab-kitab yang berasal ilmu. Dan kan negeri Timur Tengah dulu itu adalah negeri yang dipenuhi dengan ilmu, terutama di Baghdad zaman dari khilafah Harun al-Rashid, dari khilafah zaman dinasti Abbasiyah itu, terutama itu yaitu bahwa peradaban Islam itu peradaban yang dipenuhi dengan keilmuan. Jadi seperti lahirnya ini Al-Jabar dan sebagainya itu berasal dari Islam semua. Ya, lalu pembelajaran bahasa Arab itu sistemnya bagaimana saja? Ya, sistem bahasa Arab dan sistem bahasa Arab itu ada dua, yaitu yang secara terpadu dan secara terpisah. Nah, nanti juga ada tambah dan secara terpisah itu sistemnya. Lalu bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab itu sendiri? Ya, jadi kita bahas tentang sistem. Ya, sistem itu apa? Itu adalah kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang terpadu dan berproses untuk mencapai tujuan. Ya, jadi bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha pencapaian tujuan, yaitu disebut komponen. Jadi dalam pembelajaran itu, dalam sistem pembelajaran dibutuhkan juga komponen itu seperti apa? Yaitu seperti guru-guru, yaitu jadi dengan guru maka komponen-komponen itu belajar bahasa Arab itu ada. Ya, lalu pendekatan sistem pada mulanya digunakan mesin, digunakan di bidang teknik mesin, penerapannya sistem elektronik, tetapi juga sistem itu juga digunakan di semua. Jadi tidak hanya di mesin saja, bisa dirancang sistem elektronik, mekanik, lalu dan sebagainya. Tapi juga dalam pembelajaran itu juga harus ada sistem-sistemnya seperti itu. Ya, lalu ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran yaitu ada dua. Ciri pertama ini pembelajaran pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana akan langsung kegiatan belajar mengajar, jadi interaksi antara siswa dan guru dan memberikan kemudahan bagi siswa yang belajar efektif. Yang kedua, penggunaan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran menuju pada konsep pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi metodologi ini dibutuhkan untuk dalam proses belajar mengajar. Dengan itu gunanya itu apa ya, itu tadi. Jadi guru itu tahu target yang akan diajarkan itu apa, targetnya sebagaimana, sampai mana semester ini, sampai mana dan sebagainya. Juga dengan itu guru mengetahui juga tingkat pemahaman santri atau santriwatinya atau murid-muridnya itu sebagaimana sejak gitu. Dan ini dibutuhkan juga dalam bahasa Arab, karena apa, belajar bahasa Arab itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Itu namanya apa ya, tidak semudah mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena apa, satu kata bahasa Arab itu bisa menjadi berbagai macam makna ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan benar-benar matang-matang dan benar-benar harus mengetahui seperti itu. Lalu ya, membicarakan tentang sistem. Sekarang kita membicarakan tentang sistem pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi yang pertama itu sistem terpisah ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab, kita sebagai non Arab nih tentu memiliki permasalahan dalam memahami bahasa asing yang bukan berasal dari bahasa ibu. Pastinya itu jalan keluarnya bagaimana, yaitu dengan cara
kursus. Nah, tapi ada juga nih dalam pelajaran bahasa Arab sendiri bisa dilakukan secara individu atau secara otodidak, ataupun bisa juga secara kelompok belajar dalam kelas masing-masing dalam sistem terpisah. Nah, pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi beberapa bagian seperti nahwu, sorof, sulugh, ijma, imla, dan lain sebagainya ya. Ya, sistem ini digunakan di madrasah maupun di perkuliahan ya, seperti yang sekarang kita lihat ini ada kita belajar nahwu, ada kita belajar sorof dan sebagainya. Ini dia sistem belajar itu secara sistem terpisah. Nah, kan bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya sistem ini guru-guru mata pelajaran atau mata kuliah itu bisa fokus dengan pembelajaran pada materi yang disampaikan, jadi mereka bisa fokus dengan materi apa yang mereka ajarkan. Nah, dan juga dapat kesempatan, dalam kesempatan mereka dapat memberikan perhatian khusus pada bidang yang mereka ajarkan, dan juga siswa dapat berkesempatan juga untuk bertanya tentang bidang itu saja. Jadi ketika ada dosen atau guru yang masuk ke misalnya di kelas A atau di kelas B ya, jadi ketika menggunakan sistem terpisah, murid-murid tahu, oh ini guru sorof misalnya, seperti ini guru sorof, berarti kita belajar tentang sorof dan kita hanya bertanya tentang sorof saja. Jadi seperti itu kelebihannya, itu murid-murid bisa lebih memahami tentang sorof dengan satu mata pelajaran itu saja. Jadi tidak campur aduk lah gitu. Misalnya kalau semuanya kelas guru yang masuk ke kelasnya mengajari semuanya, akhirnya bentrokan satu sama lain. Misalnya yang A bicarakan tentang ini, yang B bicarakan tentang ini, tapi akhirnya bentrokan, kayak seolah-olah bermazhab akhirnya. Seperti lalu kelemahannya apa? Kelemahan dari sistem ini adalah pengetahuan murid tentang bahasa itu dia ya seperti tadi bercabik-cabik atau terpecah belah. Ya, kenapa sistem ini mencabik keutuhan bahasa Arab dan menghilangkan esensi serta mata alamiahnya ya. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pengalaman bahasa murid juga ikut terpotong-potong. Jadi mungkin pada saat dengan sistem ini kan kita belajar, cuman belajar ini saja ya, misalnya belajar sorof aja seperti itu, sorof aja kita belajarin ya itu. Terus nahwu gitu. Akhirnya apa, ketika nanti ada yang ingin berbicara atau ketika murid atau kita ingin belajar bahasa Arab, ini apa, kita mungkin tidak susunan bahasanya salah karena tadi itu tidak menyatu ya, seperti itu. Lalu ya nah, lalu yang kedua yaitu sistem terpadu ya. Sistem terpadu itu bagaimana ya? Sistem ini adalah landasan teoritisnya yang kuat ya, baik teori ya, secara teori psikologi, teori kebahasaan maupun teori kependidikan ya. Itu sistem psikologi. Sistem terpadu ini sesuai dengan cara kerja otak dalam membangun sesuatu, yaitu global atau keseluruhan dari bagian-bagiannya. Jadi variasi bahan dan variasi teknik penyajiannya dapat menyenangkan sesuai dengan kejenuhan. Dan maksudnya bagaimana? Nah, dari sistem terpadu ini kalau sistem terpisah kan itu dalam artian apa, satu saja pelajarannya, satu saja pelajaran. Tapi dengan sistem terpadu, pembelajaran yang dari berbagai macam guru itu ada, dari berbagai macam mata pelajaran itu disatukan, mungkin dengan cara mereka ini berinteraksi dengan teman-teman, seperti misalnya membuat cerita atau bagaimana ya, sesuai intinya murid-murid itu tidak jenuh berada dalam kelas ya, seperti itu saja monoton. Nah itu lalu ya dengan dengan variasi bahan dan variasi penyajian yaitu tadi ya, sesuai dengan watak bahasa yang memadukan berbagai unsur keterampilan berbahasa secara utuh. Dari segi pendidikan, sistem ini menunjukkan terwujudnya pertumbuhan kemampuan berbahasa secara seimbang, karena semua ya tadi seperti itu saya bilang itu ditangani dalam situasi dan kondisi yang sama dan pengaruh seperti tadi ya. Lalu sistem ini adalah gabungan antara sistem terpadu dan sistem terpisah ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi yang ini biasanya sering kita lihat berada di pondok pesantren ya. Sistem yang seperti ini itu sering kita lihat di pondok pesantren. Kenapa saya bilang berada di pondok pesantren? Kenapa sistem seperti ini di pondok pesantren diajarkan dalam arti seperti mereka tidak hanya diajarkan dalam kelas, tapi juga diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara pengaplikasiannya. Nah itu dia.
yang cara pengaplikasiannya. Jadi apa, siswa tidak hanya terpaku dengan pelajaran di akhirnya, mereka bisa mempraktikkan bahasa yang benar, lalu ketika mereka salah ada yang membenarkan dengan cara apa ya, dari bagian-bagian, ada bagian bahasa. Nah itu bagian bahasa nanti akan, oh bukti atau akhi hada khata, nah itu atau berkata ini salah, ini yang benar ya, seperti itu. Jadi apa, oh akhirnya siswa tahu bahwa begini loh cara penyambungannya menggunakan ilmu ini lalu ilmu ini, nah seperti itu ya. Untuk di ya, dan juga seperti sistem yang seperti ini juga ditemukan di perguruan tinggi, tidak hanya di pondok ya, tapi di perguruan tinggi juga diterapkan, tapi tidak di perguruan tinggi itu kan masih sistemnya ya memang diterapkan, tapi tidak sekuat di pondok pesantren ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, pembelajaran bahasa Arab itu dapat didefinisikan suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator yang mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang dicapai. Lalu tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasanya seperti mutul amal, dasar insya musyawarah ya, sehingga memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi 4 aspek kemahiran. Nah, sedangkan pentingnya pembelajaran bahasa Arab adalah bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Nah, hal inilah yang menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat berkaitan dengan Islam. Sebab ia adalah bahasa agama untuk semua umat Islam di dunia. Ya, karena nanti di akhirat kelak kita juga ditanya dengan bahasa Inggris, wis your God, tapi kita ditanya di bahasa dengan bahasa Arab, mau bukan ya, seperti itu ya. Dan apa kita dengan belajar bahasa Arab, sehingga roh kita bisa ya, seperti itu ya. Lalu baik bagi mereka yang menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari mereka maupun tidak ya. Lalu terakhir, beberapa tingkatan dalam belajar bahasa Arab adalah pertama global tadi yang kedua, mutawasit, yang ketiga adalah mutaqabbil yang mahal. Dan sekarang kita ini sedang berada di mode tadi yang memula, karena kita sama-sama belajar, kita memulai dari awal lagi. Belajar bahasa Arab itu tidak hal yang mudah seperti mempelajari bahasa Inggris. Ketika kita mempelajari bahasa Inggris itu lebih mudah karena apa, lebih banyak orang menggunakan dan kita sering mendengarkan sebagaimana ya, seperti itu ya. Jadi ini saja dari saya, dari kelompok 3 untuk pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab, memahami tentang sistem pembelajaran bahasa Arab ya. Terima kasih atas waktunya sekalian ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.